hidup kami di hadapan Tuhan kami persembahkan sore hari ini. Pak, saya mau ngundang untuk setiap tim pelayan altar untuk bisa ada di. Haleluya Yesus. Saya percaya jemaat Tuhan sudah siap dalam setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita masuk lebih dahsyat, lebih luar biasa, kita berdiri bersama-sama, kita akan mulaikan ibadah ini dengan doa. Mari arahkan segenap hati kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami sore ini. Ketika umat-umat-Mu ada di tempat ini. Kami percaya bukan rutinitas setiap minggu kami beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal, kami rindu meninggikan Tuhan. Kami rindu menyenangkan Tuhan. Baik lewat tepuk tangan kami, baik lewat nyanyian kami, baik lewat ucapan bibir yang menyembah Tuhan, baik segenap hati kami, tubuh kami persembahkan di hadapan Tuhan. Sesuai dengan talenta yang Kau berikan bagi kami. Bahkan setiap jemaat Tuhan, Kau satukan hati kami Tuhan. Supaya benar-benar kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Itu sebabnya mari Kau tilik dari tempat yang maha tinggi ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai selesai ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Tuhan yang kami sembah. Kau urapi secara khusus para hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Baik pelayan altar, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, baik setiap jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini. Satu kerinduan kami Tuhan, kami meninggikan nama Tuhan. Kami memuliakan Engkau Raja kami. Kami menyembah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan hari ini kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal sampai selesai Tuhan yang beracara. Dan Tuhan pakai kami menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Urapan Allah yang selalu baru menjadi bagian hidup kami. Segala rencana niat-niat dari kuasa kegelapan yang mau mencuri konsentrasi kami. Untuk kami menyembah dan meninggikan Tuhan. Kami percaya kami punya kuasa untuk menolak kuasa-kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Sehingga ibadah ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami semua jemaat Tuhan, seluruh keluarga kami. Dan kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang siap menyembah dan memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Satu hal yang kita rindukan kepada Tuhan adalah kita mau meninggikan Tuhan. Mau mengenal Tuhan lebih dalam. Dan kita menantikan kehadiran Tuhan hari ini. Ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari sama-sama jemaat katakan pujian ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sama-sama katakan kepada Tuhan.
lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Katakan dengan imanku, mengasihi Tuhan. Mari dari awal katakan kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Katakan ku cinta Kau Yesus. Dari hati kita yang terdalam, ini kerinduan kita bersama. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatku. Katakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, segala oh Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Lebih dalam lagi. Mari nikmati Tuhan hari ini. Oh, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari jemaat saja katakan, lebih dalam Engkau menyembah, lebih dalam. Lebih dari setiap kami menyembah Engkau sore ini Tuhan, kami rindu menikmati lebih dalam kasih-Mu. Ini komitmen kami Tuhan, ku mengasihi-Mu. Jemaat lebih lagi dalam, lebih dalam. Angkat hati kita di hadapan Tuhan. Segala yang ada. Lihatlah setiap jemaat-Mu sore hari ini ya Tuhan. Ini kerinduan kami, ini kerinduan kami Tuhan. Oh, ku mengasihi jemaat lebih lagi, oh lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Oh, lebih dalam lah. Katakan, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi, ku
Mari jemaat yang mengasihi Tuhan, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan sore hari ini. Sebab Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Mari setiap kita menyembah Tuhan hari ini. Angkat hatimu, berseru, Tuhan Yesus baik. Oh Tuhan, kami menyembah Tuhan. Oh, mari jemaat, angkat hatimu, angkat hidupmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik. Dia yang layak disembah. Oh Tuhan, haleluya. Mari jemaat, engkau pandang Yesus sore hari ini. Naikkan penyembahanmu yang terbaik, penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari terus sembah, 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 sembah Tuhan, sembah Yesus. Oh, terima kasih, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya percaya segenap hati kita, segenap hidup kita persembahkan di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Kita percaya ada kehadiran Tuhan sore hari ini. Kita mau berikan rasa respek kita. Kita mau berikan rasa hormat kita di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita sembah Tuhan. Sebagai tanda penyerahan kita di hadapan Tuhan. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat lebih lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Amin, amin, amin. Hadirat, terima kasih Tuhan, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita mau lebih lagi kepada Tuhan. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur. Kami menyembah Engkau Yesus, yang nampak kemuliaan Tuhan, hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi. Mari Roh Kudus kuasai kami semua. Hadirat kudus-Mu Tuhan, oh, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhi. Mari Roh Kudus kuasai segenap hati kami, kuasai segenap hidup kami. Penuhi bait-Mu, dan ku
puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Kasih tos kiri kanan mengatakan beri yang terbaik buat Tuhan. Kasih tos katakan beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan sama saya. Kita mau katakan bahwa kita tidak akan pernah ragu. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Katakan, kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Amin. Ku yakin dan percaya kau tuntut langkahku. Katakan Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, kemuliaan semuanya. Haleluya. Dengan iman katakan di hadapan Tuhan, tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Amin. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan dengan iman, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Katakan denganmu, bukan berjalan. Glory to glory, kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita percaya kita berjalan bersama Tuhan dengan iman. Haleluya. Mari lebih katakan sama saya. Haleluya. Dengan iman katakan Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Lagi, Yesus Kaulah dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semuanya hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu dengan iman kami mau berjalan bersama Tuhan. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Semuanya katakan selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang merasakan sungguh nyata kuasa Tuhan. Sama-sama yuk. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Lagi jemaat,
hatiku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Amin. Seindahnya pelangi, Tuhan nyatakan bagi kita sama-sama dengan iman. Seindahnya pelangi, haleluya. Seterangnya mentari, Dia Tuhan yang terindah. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, Kau yang termegah. Dengan iman katakan, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Dia Tuhan yang setia. Namun Kau kan setia, menjagaku selama semuanya. Haleluya ya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh, oh, oh. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Come on semuanya. Tepuk tangan lebih dahsyat. Haleluya. Katakan, walau badai menghadang, walau badai menghadang, oh, dan bumi pun bergoncang, namun Dia Tuhan yang setia. Katakan, namun Kau kan setia. Dia Tuhan yang menjaga selamanya, menjaga. Mari Bapak Ibu, lambaikan tangan sama-sama. 1, 2, 3, go. Kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh, oh. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Coba buat sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu. Cepat. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa kami. Sungguh nyata, oh sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Segenap hati kami hanya untuk Tuhan. Kita sekali lagi ya, tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Sungguh segenap hatiku untuk Tuhan. Hanyalah untuk lagi. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku lagi sekali dengan iman katakan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Segenap hati kita untuk Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Sehingga hari ini sungguh nyata kasih Tuhan. Dan lebih dahsyatnya lagi, bahwa kita mau terhubung dengan Tuhan. Amin. Kita mau berjalan bersama Tuhan terus hari demi hari. Dan kita percaya kasih Tuhan yang melayakkan kita. Sehingga memampukan kita hari ini
Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Kami ingin rindu selalu melekat di hati-Mu Tuhan. Melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ini hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari jemaat sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari jemaat yang sama-sama katakan. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Arahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau terhubung dengan Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Oh, sangat penyembahan kita. Saya percaya ada hadirat Tuhan hari ini. Dan kita mau terhubung dengan Tuhan. Kita mau melekat dengan Tuhan. Oh, mari firman-Mu yang menguatkan kami. Mari jemaat sama-sama katakan. Ku terhubung dengan iman kita. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Kita katakan kita terhubung dengan Tuhan hari ini. Ku terhubung dengan-Mu. Kami rindu selalu melekat di hati-Mu ya Tuhan. Selalu melekat di hati-Mu. Haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang
berdaulat. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Kami terhubung denganmu Tuhan. Ku melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat lagi. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Firman-Mu yang menjadi dasar dalam kehidupan kami semua, yang menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, menjadi jawaban yang sesungguhnya bagi hidup kami. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan. Saat kami terhubung, saat kami melekat dengan Engkau Tuhan, kami alami pertolongan, kami boleh alami damai sejahtera, kami boleh alami pemulihan ya Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena setiap pujian yang sudah kami naikkan, kami imani ya Tuhan, kami bawa kepada Engkau Tuhan. Karena melalui pujian pun kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya pujian kami kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Pujian yang menguatkan hidup kami semua, yang menyenangkan hati Tuhan. Pujian yang kami naikkan melalui dasar hati kami semua, melalui kemurnian hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu, firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang memulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja atas hidup kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, baik segenap jemaat Tuhan, baik segenap pelayan Tuhan yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan tetaplah terhubung hati kami dengan hati-Mu ya Tuhan. Roh kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Mari kita yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terpujilah nama Tuhan, kebaikan Tuhan mengalir dalam hidup kita semua. Tidak terasa tahun 2024, hari ini kita masuk di bulan yang belakangnya sudah mulai saudara ya. September saudara ya, kalau sudah ya berarti sebentar lagi mau dengar lagu Natal ya kan. Sebentar lagi panitia Natal sudah mulai sibuk.
segala sesuatunya sudah mulai persiapan untuk Natal ya saudara ya. Namanya sudah berber ya. Bahkan mungkin kalau sudah di daerah-daerah kantong-kantong Kristen khususnya mungkin di Sulawesi itu mungkin sudah mulai dengar lagu-lagu Natal saudara. September sudah mulai dengar, bahkan mereka ibadah Natal dari mungkin Oktober, akhir Oktober, awal November sudah penuh dengan ibadah-ibadah pranatal saudara ya. Oleh karena itu juga kita doakan persiapan Natal gereja kita semua, panitia yang bekerja. Namun terlebih daripada itu pada saat ini saudara, kita mau melihat firman Tuhan yang tema bulan ini adalah mengenal Dia lebih dalam lagi. Ya, saya yakin kita semua yang hadir di tempat ini, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita semua sudah percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah mengenal lebih dalam saudara? Karena mengenal lebih dalam itu prosesnya panjang saudara ya, prosesnya juga tidak mudah saudara. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur pasal yang ke-84, kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita bangkit berdiri sekali lagi saudara, kita bacakan firman Tuhan ini. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi kedaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Silakan duduk saudara. Jadi pasal ini ditulis oleh Mazmur Bani Korah. Bani Korah ini pelayan di bait Allah saudara. Dalam pasal ini kemungkinan mereka ini sedang ada dalam pembuangan di Babilonia. Jadi bangsa Israel ada di bawah penjajahan Babilonia, mereka dibawa saudara ya. Bahkan bait Allah dihancurkan saudara. Sehingga kalau kita baca di sini, ini kan pujian yang juga ratapan saudara. Ayat yang ketiga dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan saudara. Mereka begitu rindunya pelataran Tuhan. Karena mereka kan melayani di bait Allah, di bait Tuhan saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan sini kan konteksnya berbicara, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, saudara? Jadi bait Allah, rumah Tuhan, kediaman Allah sudah lagi berbicara kepada hidup kita sendiri, saudara. Dan gambarannya dalam Mazmur 84 ini, pelayan-pelayan Tuhan ini punya sikap yang luar biasa. Mereka merasakan rindu yang luar biasa akan pelataran Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita mau melihat indikasi bahwa kita ini anak Tuhan yang mau hidup lebih dalam mengenal Tuhan, indikasinya jelas. Kerinduan yang begitu mendalam, saudara. Seperti pemazmur ini, bahkan dikatakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kita setiap pribadi pasti merindukan satu tempat, saudara ya. Mungkin kalau liburan pinginnya kemana, saudara. Kalau orang-orang tua biasanya kalau sudah lanjut usia, mereka merindukan tanah kelahirannya, ya kan. Tapi dalam hal rohani, dalam kehidupan kita semua, apakah kita memiliki kerinduan yang sama seperti pemazmur tuliskan? Mereka begitu dahsyatnya merindukan Tuhan, merindukan pelataran Tuhan, saudara.
merindukan rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Siapa? Karena ada pribadi yang mereka rindukan. Mereka sudah berjumpa dengan pribadi itu, berjumpa dengan kebenaran itu, ya kan? Kebenaran yang memerdekakan, yang memulihkan kehidupan kita semua. Seharusnya kita yang sudah dimerdekakan adalah untuk merdeka, tidak terbelenggu lagi, untuk kita rindu datang kepada Tuhan. Dan pemazmur punya sikap yang luar biasa. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini hanya sekedar hari Minggu? Ya yang bisa menjawab ya kita masing-masing saudara ya. Nanti kalau sudah mau hari Minggu, wah rindu datang rumah Tuhan. Lalu hari Senin, Selasa dan selanjutnya. Tempat mana yang kita rindukan ya kan? Karena bisa jadi ada banyak pelataran yang lain yang dirindukan. Ada banyak pelataran lain yang diinginkan selain daripada pelataran Tuhan. Ada banyak saudara. Dan dunia menawarkan banyak pelataran itu saudara. Tapi pemazmur dia katakan aku merindukan pelataran Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup lebih dekat dengan Tuhan, bahkan Tuhan pun sudah menyebut bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Maka kita menjadi pelayan daripada bait itu. Kita merindukan hal yang sama seperti pemazmur tuliskan. Kita mau hidup dengan penuh kerinduan. Seperti puji-pujian yang kita nyanyikan. Semoga puji-pujian ini mewakili perjalanan kehidupan kita dari hari Senin sampai hari Sabtu saudara ya. Jadi gak cuma hari Minggu. Di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam setiap usaha, pendidikan kita semua. Setiap hari kita harus merindukan seperti pemazmur. Memberikan waktu kita, punya saat teduh, punya mesbah doa, punya waktu dekat dengan sang pemilik kehidupan kita semua. Banyak cara kan Tuhan tidak membatasi. Karena Tuhan sudah katakan, tubuhmu adalah bait Allah. Maka seharusnya kita rindu pribadi Allah itu tetap tinggal dalam kehidupan kita semua. Mungkin Allah ya ada di dalam hati kita, sedang mengetuk-ngetuk hati kita. Ayo saatnya kita berdoa. Ayo datang kepada Tuhan saat teduh dengan firman Allah saudara. Seperti pemazmur ini katakan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Namun menjadi tantangan terberat pada saat ini. Dunia begitu banyak menawarkan tempat-tempat pelataran. Saudara kalau tahu pelataran kan tempat di mana rumah Tuhan, di mana kita bisa duduk di bawah, kita bersantai. Bahkan kalau rumah punya pelataran kan tempat kayak teras gitu saudara ya, di mana orang bisa santai. Pemazmur itu mereka rindu datang ke rumah Tuhan, alami damai sejahtera saudara. Apakah kita punya hal yang sama saudara? Ataukah ketika kita punya masalah, ketika kita punya tantangan, kita lari ke pelataran yang lain yang justru hanya bisa menyenangkan sebatas daging kita, sebatas nafsu kita, keinginan kita, tapi tidak bisa memuaskan hasrat dan jiwa roh kita saudara. Karena gak bisa digantikan saudara. Roh kita Tuhan ciptakan yang bisa memuaskan hasrat, jiwa dan roh kita itu cuma Tuhan saudara. Apapun caranya yang dilakukan manusia, dengan apa yang bisa dihasilkan dunia, maka berhenti kepada daging saja, berhenti kepada fisik saja saudara. Tapi kita diciptakan, didesain oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan hati kita. Kalau diisi roh lain saudara, bukan malah mengisi, malah menghancurkan. Apalagi kita memberikan roh-roh iblis saudara untuk tinggal dalam hati kita. Masuk di dalam bait Allah yang sebenarnya didesain untuk bait Allah, dirusak sama iblis saudara. Tapi Tuhanlah yang kita rindukan tinggal dalam kehidupan kita semua. Jadi kalau kita sudah berjumpa dengan kebenaran itu, berjumpa dengan Tuhan yang begitu mengasihi kita, tentunya kalau kita bersama-sama dengan orang yang kita kasih lalu kita terpisah saudara ya, mungkin ada pekerjaan, ada tugas, pendidikan, ya seperti sekarang istri saya
dari hari Senin sampai Jumat harus di sekolah kitab ya. Maka siang pasti telepon, video call ke saya dengan anak saya si Zek. Kita setiap hari video callan. Ya karena apa? Karena rindu saudara ya. Apakah kita punya hal yang sama kepada Tuhan? Ya kan? Apakah kita punya kerinduan yang sama? Itu menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita semua. Ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, berarti kita harus punya kerinduan itu untuk tinggal atau hidup menikmati kediaman rumah Allah. Dalam terjemahan yang lain, terjemahan yang cukup bagus di terjemahan Amplified, mungkin bisa ditampilkan di sini, dikatakan blessed and greatly favored are those who dwell in your house and your presence. Diberkatilah, kalau sini berbahagialah. Saya selalu kalau suka terjemahan bahasa Inggris itu pakai kata diberkatilah. Diberkatilah mereka dan dikaruniai mereka yang tinggal, yang hidup. Dwell itu artinya bukan hanya tinggal, tapi hidup di rumah Tuhan dan di dalam hadirat Tuhan, saudara. Makanya hadirat Tuhan itu seharusnya nggak berhenti waktu kita ke gereja. Tadi worship leader sudah mengajak kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Penuhi hidup kita dengan hadirat Tuhan dan bawa hadirat Tuhan itu sampai kita pulang gereja, di tempat kita, di rumah kita. Hadirat Tuhan tuh nggak boleh hilang, saudara. Itu artinya kita dalam bahasa Inggris we are dwell, tinggal, hidup, bahkan bisa diartikan kita menikmati, saudara ya. Kalau di Alkitab bahasa Inggris dikatakan God's dwelling place. Ini rumah kediaman Tuhan yang ada dalam hidup kita semua, yang diisi oleh firman Tuhan, yang dimana kita membiarkan Allah berdaulat di dalam hidup kita semua. Allah sendiri aja rindu kok tinggal dalam hidup kita semua, bahkan menjadikan hidup kita sebagai baitnya. Makanya jangan pernah menggantikan bait Allah dalam hidupmu dengan roh-roh yang lain, saudara. Isi dengan roh Tuhan. Karena pemazmur tahu ketika mereka tinggal di dalam kediaman roh Allah, mereka alami damai sejahtera. Mereka alami kelegaan. Mereka alami pertolongan dari Tuhan. Mereka alami sukacita di dalam Tuhan. Makanya dikatakan dagingku, tubuhku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Makanya kalau kita hadapi permasalahan dan pergumulan, tapi kalau kita memposisikan hidup kita adalah orang-orang yang hidup di pelataran Tuhan, saudara. Bukan berarti saudara 24 jam ke gereja, tidur di gereja, saudara. Ya gak apa-apa kalau mau, tapi kan saudara punya pekerjaan, punya studi. Maksudnya itu dalam hidup kita, secara rohani, bait Allah itu, saudara. Yang Tuhan sudah tempatkan dalam kehidupan kita semua. Ayat yang ke-11, perhatikan. Pernyataan pemazmur ini, firman Tuhan katakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemazmur tahu nilai yang dia dapatkan, value yang dia dapatkan, apa yang dia temukan di pelataran rumah Tuhan, gak akan ditemukan di tempat lain, saudara. Makanya dia katakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Emang orang fasik ya juga punya pelataran, saudara. Makanya dunia juga kan bisa menawarkan segala bentuk pelataran yang bisa disenangi oleh banyak orang. Tapi kita anak Tuhan, kita tahu mana yang kita tuju, mana yang bisa memuaskan kehidupan kita semua. Dari sini kita melihat yang dinyatakan oleh firman Tuhan oleh pemazmur Bani Korah ini, betapa rindunya mereka akan rumah Tuhan, akan pelataran Tuhan, akan God's dwelling place, itu rumah kediaman Allah. Maka itu juga menjadi indikasi dalam hidup kita semua, menjadi tanda dalam hidup kita. Apakah kita mau mengenal Allah lebih dalam? Tentunya kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, hidup di dalam kehendak-Nya, ya pasti kita merindukan dong kondisi-kondisi di mana kita rindu akan rumah Tuhan.
Entah kita lagi belajar di tempat kursusan bahasa Inggris ya kan. Maka kita kan nggak akan pernah berani menggantikan. Mungkin saudara lagi di kos-kosan nggak ada yang lihat ya kan. What are you doing? What are you scrolling? Nggak ada yang tahu saudara. Tapi Tuhan tahu semuanya. Sehingga Tuhan akan melihat apa yang kita isi dalam hati kita semua. Apa sih yang umatku isi di dalam bait Allah ini, dalam tubuh dari setiap umatku, setiap pelayan-pelayanku. Dan Allah begitu melihat Tuhan luar biasa. Apakah Allah melihat seperti para pelayan-pelayan Tuhan yang begitu rindu Allah. Begitu merindukan kediaman Tuhan. Dan ini menjadi indikasi kita semua, apa kita mau mengenal Allah lebih dalam. Maka indikasinya adalah kerinduan kita. Mau lebih dalam. Mengapa pemazmur mengatakan mereka rindu akan kediaman Allah? Karena di dalam kediaman rumah Tuhan, di pelataran rumah Tuhan, mereka pertama menemukan sumber sukacita itu. Ada banyak ayatnya saudara bahwa Tuhan adalah menjadi sumber sukacita. Kan Yesus sendiri katakan, datanglah yang haus dan lapar, yang lemah letih lesu, akan diberikan kekuatan. Kalau kita membiarkan firman Allah itu hidup terus dalam hidup kita, itu kan seperti mata air kata firman Tuhan. Di Mazmur berbicara bagaimana Allah menjadi sumber sukacita, ada banyak ayatnya saudara. Saya tidak perlu jelaskan masing-masing. Bagian kita masing-masing untuk menggali firman Allah. Ya kan, kalau kita rindu mengenal Allah, rindu akan pelataran rumah Allah, ya kita nggak akan pernah alergi dengan firman Tuhan. Pasti setiap hari kita mengisi dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah sumber sukacita. Kalau kita rindu akan pelataran rumah Tuhan, disitulah kita menemukan sumber sukacita. Kata Yesus, kalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, karena kamu menjadi murid-Mu, kamu akan menemukan kemerdekaan. Kemerdekaan yang apa? Masih ingat tema bulan lalu? Kemerdekaan yang apa saudara? Memerdekakan saudara. Tema itu bulan lalu, jangan sampai lupa saudara. Makanya ini jadi pertanyaan, saudara rindu gak? Setiap kebenaran yang disampaikan saudara ingat, ya kan? 1 bulan itu dari minggu pertama sampai terakhir ngomongin tentang kemerdekaan saudara. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu, akan benar-benar memerdekakan hidupmu. Temukan sumber sukacita itu ketika kita datang ke pelataran rumah Tuhan. Ayat 5 sampai 6, saya gak akan jauh-jauh dari pasal ini saudara, dikatakan, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus menerus memuji Engkau. Di ayat 6 dikatakan, berbahagialah atau diberkatilah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau berharap mengadakan ziarah saudara ya. Jadi sukacita, damai sejahtera ini ada ketika kita memposisikan diri kita datang ke rumah Tuhan. Jadi gak cukup cuma datang hari Minggu saudara, tapi setiap hari kita harus punya perenungan. Kan Tuhan katakan tubuh kita ini bait Allah. Maka ibadah itu setiap hari saudara seharusnya. Setiap saat kita sedang beribadah kepada Tuhan ya kan. Firman Tuhan katakan bahwa lakukan segala sesuatu bukan seperti untuk manusia tapi seperti untuk Tuhan. Dan itulah bagian dalam kehidupan kita semua. Kalau mau menemukan sumber sukacita dan kedamaian adalah kita datang mengenal Allah lebih dalam, datang kepada pelataran Tuhan. Lalu yang kedua sumber berkat saudara. Pemazmur tahu ketika dia datang ke pelataran mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan menganugerahkan berkatnya dalam kehidupan kita semua bagi kita yang mencarinya dengan hati yang tulus. Ya kan? Seperti pemazmur, begitu merindukan, begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di ayat yang ke-7, ayat 6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, saya bacakan lagi. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau saudara. Lalu lompat ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin apa saudara? Makin lama makin apa? Ayat yang selanjutnya. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Karena ada kekuatan di dalam Tuhan. Ada berkat di dalam Tuhan saudara. Ada berkat kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan mereka semua. Dan apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air.
Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat, saudara. Firman Tuhan katakan sini, apabila melintasi lembah Baka. Gambarannya lembah Baka itu lembah yang kita nggak tahu kondisinya seperti apa, saudara. Itu pergumulan, itu perjalanan yang mungkin sukar. Tapi seperti pemazmur ini, seperti bangsa Israel, mereka berjalan itu karena mereka kan mau ziarah, datang ke kota suci, mereka datang mempersembahkan sesuatu di bait Allah. Mereka melewati lembah dan Tuhan berikan berkatnya dalam perjalanan mereka, berkat kekuatan menyertai kehidupan mereka. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat, saudara. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup terus mencari Tuhan, punya kerinduan kepada Tuhan, Tuhan berikan berkatnya, saudara, dalam kehidupan kita semua. Asalkan kita punya sikap hidup yang terus hidup di dalam tuntunan Tuhan, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Yang ketiga, saudara, sumber kekuatan, saudara. Saya baca lagi di ayat 6, saudara. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, seperti yang kita tadi baca, saudara. Jadi ayat ini merupakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan berikan kekuatannya saat kita dalam proses, di dalam lembah Bakai, saudara. Kan mengikuti Tuhan, Tuhan Yesus gak katakan bahwa perjalanan kita akan lancar, mulus seperti jalan tol, tidak kan. Tapi ada banyak pergumulan, saudara. Untuk sampai kepada tempat di mana itulah yang menjadi sumber damai sejahtera. Mencari pelataran Tuhan, saudara. Di tengah-tengah pilihan pelataran-pelataran yang lain. Yang bisa saja, pelataran yang sebelah kiri ini gampang. Tapi pelataran Tuhan mungkin jauh di sana, saudara ya. Kita harus melewati pergumulan dalam kehidupan kita, di tengah tantangan kehidupan kita semua. Kita mungkin bisa jadi tergoda dengan pelataran di kanan kiri yang dunia tawarkan. Tapi pemazmur berkatakan dia terus berjalan. Dia mencari pelataran yang sesungguhnya, yang menghasilkan kekuatan dalam kehidupannya. Yang keempat, saudara, secara cepat firman Tuhan katakan di sini, ayat yang ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaannya ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercerah. Artinya di pelataran Tuhanlah anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang merindukan Tuhan alami perlindungan, saudara. Bahkan di pemazmur sini berulang-ulang ayat Tuhan adalah gunung batuku, perisaiku, kota bentengku, diulang-ulang ditulis. Mereka tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, ketika kita datang kepadanya kita alami perlindungan. Kita datang kepada Tuhan, kita punya kerinduan, menunjukkan betapa kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saat kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka semakin dalamlah Tuhan mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita semua. Kita percaya Tuhan menolong, bahkan sampai tahun 2024 ini, bahkan sampai ke bulan September ini, kita hidup kan hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya sukacita terbesar dalam hidup kita tidak akan bisa ditemukan di tempat lain, di pelataran lain, selain kita datang di rumah Tuhan. Bisa katakan amin, saudara? Rumah Tuhan, pelataran Tuhan itu harus menjadi tujuan dalam kehidupan kita semua. Datang kepada Tuhan. Dan pasal ini dituliskan bahwa apa? Pasal ini bertemakan bahwa hadirat Allah merupakan sukacita terbesar kita. Hadiratnya yang terus bercahaya menolong kita bertumbuh di dalam kekuatan, anugerah dan kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sambil kita renungkan firman Tuhan, kita lihat dari firman Allah ini kita refleksikan. Sejauh mana kerinduan kita mencari pelataran Tuhan. Apakah saya beribadah hanya karena rutinitas? Apakah saya datang mencari Tuhan hanya sekedar ya supaya datang, ya kan? Hari Minggu nggak tahu mau ngapain saya datang. Tapi dari firman Tuhan ini harusnya mengubah mindset rohani kita. Cara pikir kita lagi. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan karena aku punya kerinduan seperti pemazmur ini. Yang terus merindukan rumah Tuhan. Dimanapun aku berada, dimanapun Tuhan tempatkan, aku tahu
bahwa bait Allah itu ada dalam hidupku. Disitulah aku mau mempermuliakan nama Tuhan. Disitulah aku mau dwell, aku mau tinggal, aku mau hidup, aku mau menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kita sebagai umat Tuhan, jangan berhenti sampai saya percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi kita harus terus berjalan. Aku mau dalam perjalananku sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah perjalanan yang membangun relationship yang semakin dalam di dalam Tuhan. Aku mau mengenal Tuhanku dengan luar biasa. Sampai Tuhanku bisa melihat kesetiaan hidupku. Dan firman Tuhan ini kiranya bisa mengubahkan hidup kita. Cara pikir kita akan setiap kehendak Tuhan. Cara pikir kita akan setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, rasa rindu Tuhan akan hidup kita masing-masing sebagai anak-anaknya. Itu melebihi dari segalanya. Apakah kita punya rasa rindu yang sama yang seperti Tuhan merindukan kita? Pemazmur katakan, sampai hatiku, jiwaku ini loh hancur. Aku rindu Tuhan begitu luar biasa. Miliki kerinduan yang begitu dahsyat akan Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, kami mau menikmati bait-Mu ya Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu. Naikkan pujian ini dengan iman kita. Naikkan pujian ini sebagai komitmen kita untuk mengenal Allah lebih dalam lagi melalui setiap kerinduan kita. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan. Sambil kita merenungkan firman Allah, naikkan pujian ini. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. Tidak ada tempat lain yang kami rindukan selain pelataran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan. Haleluya. Jemaat, nyanyikan pujian ini sebelum kita menerima perjamuan. Pastikan kita rindu akan Tuhan. Lebih
baik. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Dan 1000 hari di tempat lain, ku mau memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semuanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, tunjukkan rasa rindumu kepada Tuhan dan katakan lebih baik satu hari di belakangku daripada 1000 hari di tempat bapak-bapak pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Lebih baik satu hari di belakangku daripada 1000 hari di tempat rindu kami yang Tuhan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Pada sore hari ini, Kau begitu luar biasa. Menuntun, menegur, dan terlebih meneguhkan kami. Kami bersyukur memiliki Allah, Bapa yang begitu besar, yang begitu sayang pada anak-anaknya. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami datang mungkin dengan penuh masalah. Kami datang dengan kehilangan sukacita, kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Namun kami bersyukur ya Bapa, pada sore hari Tuhan menjawab semua kerinduan kami. Untuk kami lebih dekat kepada Engkau, mengenal Engkau lebih dalam, ada suatu berkat yang terbesar dalam kehidupan kami. Saat Bapa sayang pada anaknya, itulah Engkau yang sayang pada kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih karunia daripada Engkau akan selalu ada dalam kehidupan kami. Sukacita, kekuatan, penghiburan, dan terlebih setiap langkah kehidupan kami akan selalu Engkau tuntun ya Bapa. Asal kami mengenal Engkau lebih dalam, menghargai Engkau, bahwa kehidupan kami adalah bait tubuh Kristus, bahwa kehidupan kami adalah mata daripada Engkau ya Bapa. Karena itu ampuni dosa kesalahan kami, supaya Engkau yang memateraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan,
Engkau akan memateraikan setiap firman dalam kehidupan kami. Setiap apa yang menjadi beban kehidupan kami percaya kami pulang nanti akan membawa sukacita, keubahan hidup, dan terlebih kehidupan kami memberi dampak dalam setiap langkah kehidupan kami dan dimanapun kami berada. Engkaulah sumber kehidupan kami. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan pada sore hari ini. Memberkati Bapak Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Robert dan Ibu Diana, dan Ibu Rohani kami, Ibu Nonja. Dan kami semuanya yang pada sore hari ini kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menghadap dan berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hidup ini boleh selalu terhubung dan melekat erat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, perjamuan akan dibagikan dan kita nyanyikan pujian ini. Satu hal yang ku rindu. Memujimu
Jika ada yang belum dapat bisa angkat tangan. Kalau sudah mendapatkan semua, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita menyiapkan hati kita, hidup kita untuk menerima perjamuan asa yang kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Angkat roti di tangan kananmu dan dengarkan apa kata firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kata Yesus, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Nyatakan betapa rindunya hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, ini anakmu Tuhan datang kepada Engkau. Menyatakan syukur. Menyatakan terima kasih Tuhan. Menyatakan komitmen untuk kami selalu rindu kepada Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi hidup kami tertanam di dalam Engkau Tuhan. Terus merindukan pelataran-pelataran-Mu ya Tuhan. Merindukan firman-Mu Tuhan. Merindukan setiap teguran-teguran-Mu Tuhan. Merindukan setiap kekuatan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Merindukan pemulihan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Kami percaya yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang berduka cita dalam nama Tuhan Yesus dihiburkan. Haleluya, haleluya. Yang kehilangan, yang putus asa, kehilangan pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Haleluya. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat kami datang kepada Engkau, tinggal hidup menikmati hadirat-Mu. Kuasa Tuhan tercurah dalam hidup kami. Kuasa Tuhan mengubahkan hidup kami. Kuasa Tuhan memulihkan hidup kami. Kuasa Tuhan memerdekakan hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Salib-Mu ku hidup. Pelayan perjamuan bisa mengumpulkan cawan dari jemaat. Sambil kita nyanyikan pujian ini. Nah, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ya Tuhan hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, terima kasih Tuhan. Haleluya. Salib-Mu yang memerdekakan kami. Kami merdeka untuk terus datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Amin.
menerima firman-Mu, menikmati perjamuan Esa yang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya serahkan kepada worship leader. Puji Tuhan, sambil Bapak Ibu siapkan persembahan, saya akan umumkan dulu untuk tanggal 5, jadi Kamis tanggal 5 September mulai Kamis ini di gereja kita ada Tiberias Bible Study, akan dimulai jam 6 sore. Jadi ini seluruh jemaat boleh ikut, terlebih bagi pelayan altar, dan pengurus wadah, pengurus cabang yang sudah ambil bagian, yang sudah dikasih pelayanan khotbah, kemudian WL, singer, semua bisa ikut dalam PA ini. Dimulai Kamis tanggal 5 September jam 6 sore. Ya, jadi bisa daftar, ada link, atau bisa langsung saja langsung ke Bapak Gembala, atau nanti bisa langsung menghubungi gereja ya. Kalau mau ikut masih bisa Bapak Ibu, karena ini penting bagi kita, tidak hanya KKR saja, tapi kita mau bertumbuh, mau lebih dekat, melekat, dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kemudian selanjutnya hari Sabtu tanggal 7 September ada baptisan air dimulai jam 4 sore. Jadi sekali lagi baptisan air Sabtu tanggal 7 September. Jadi tanggal 7 September itu ada baptisan air. Bagi yang mau baptis jangan lupa bawa baju ganti. Ya, jangan lupa bawa baju ganti. Baptisan air tanggal Sabtu tanggal 7 September. Demikian, saya mengundang tim kolektan untuk bisa ada di depan. Biar mempermudah yang persembahan pertama di depan, persembahan keduanya di belakangnya. Jadi ketika jalan itu enak. Jadi 6 di sini, 6 di sini kan. Ya 3 yang merah, 3 yang kuning. Tapi depan belakang biar gampang jalannya. Yang merah yang persembahan pertama tuh yang. Oh ya, silakan yang bawa emas maju ke depan lagi. Bawa emas maju depan. Nah, yang bawa merahnya di belakangnya biar gampang untuk jalannya. Oh ya, bisa. Mari tundukkan kepala kita, berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kemurahan Tuhan sehingga hari ini kami boleh ada. Kami percaya bahwa hari ini Engkau begitu baik dalam hidup kami. Sebentar kami akan berikan persembahan, kami akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Engkau sendiri yang memberkati setiap persembahan kami akan berikan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebelum berjalan, Bu Anis Yol pindah sebelah kayaknya. Yang persembahan pertama. Nah, jadi ngambilnya yang sebelah kiri doa. Oke. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Musik memuji Tuhan. Sudah berikan persembahan, yang sudah berikan persembahan, kita berdiri bersama-sama dengan penuh sukacita hari ini, bahwa kita tidak akan pernah goyah selama-lamanya kalau kita dekat dengan Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota benteng. Katakan, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Cepat saja, sama-sama, cepat saja. Hanya
Amin. Penuh sukacita. Dari Tuhanlah keselamatan kita. Katakan dengan iman, hanya Dia gunung batuku. Yes. Aku tidak akan goyah. Lagi. Ya, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Ya. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batu. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota benteng. Aku tidak akan goyah. Akan goyah selama-lamanya. Lagi, aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah yang dahsyat. Saya percaya kita mau pulang dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Kita naikkan pujian ucapan syukur kita. Bahwa segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dia yang layak. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Katakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, hanya bagimu. Terpujilah nama Tuhan. Oh, nama segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Bapak Alex akan bawa dia berucap syukur. Oh, segala puji, oh, segala puji, syukur bagimu. Mari tinggikan Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah Segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau sore hari ini kami bisa bersama-sama di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami ada Tuhan di pelataran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan sukacita. Tuhan sudah memberikan berkat-berkat. Kau berikan juga kami damai sejahtera sukacita kepada kami semuanya. Bahkan Tuhan sudah berikan kepada kami perlindungan dari Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada di pelataran-Mu Tuhan. Kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengalami sukacita. Kami mengalami Engkau dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kaulah Allah yang hidup. Kau Allah yang bersama-sama dengan kami. Kau mengerti setiap permasalahan kehidupan kami. Kau berikan penghiburan, damai sejahtera, sukacita kepada kami. Kami akan tangkap ini Tuhan. Dan kami terus Tuhan mau mengalami Engkau
mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau setiap hari Tuhan. Kami mau hidup di pelataran-Mu Tuhan. Menikmati sukacita damai sejahtera yang ada dari Engkau ya Tuhan. Melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan kami. Kami akan bawa pulang Tuhan. Segala hal kebenaran firman-Mu. Dan kami akan tangkap dan kami akan lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya ketika kami pulang, kami tidak sama dengan kami berangkat. Kami pulang membawa berkas-berkas yang hanya dari Engkau ya Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu melekat dalam hidup kami, melekat dalam hati kami. Dan Tuhan Yesus saja yang kami permuliakan untuk setiap perilaku, tindakan, dan hati kami yang tercurah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kau berkati kami semuanya. Kau berkati Om Robert, gembala kami. Tante Diana yang membimbing kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati. Begitu juga dengan hamba-Mu, Tante Nonce Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kami yakin dan percaya gereja ini diberkati oleh Tuhan. Gereja ini diberkati dan membawa berkat bagi orang sekitar kami Tuhan. Dan banyak orang berbondong-bondong datang kepadamu Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk menikmati pelataran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pulang membawa damai, sukacita, berkat, bahkan perlindungan yang hanya dari Engkau Tuhan. Kuasa Tuhan, Allah sumber kekuatan dan hidup menyertai kami semuanya. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita. Marilah kita bersama-sama menerima dan membawa pulang segala berkat, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, cinta, kasih karunia yang sempurna itu dari Kristus Yesus terus melingkupi kehidupan kita semua. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan sukacita, damai sejahtera, penghiburan yang sejati, bahkan kuasa yang dahsyat menyertai hidup kita semua. Mulai sekarang, esok, sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya di dalam satu nama, nama yang memerdekakan kehidupan kita semua. Nama yang menyelamatkan kehidupan kita semua. Nama yang memulihkan, yang menebus kehidupan kita semua. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saat hidupku jauh dari-Mu Tuhan, aku terhilang dan tak tahu tujuan. Saat aku berjalan hanya sendirian, ku menjadi lemah dan ku menyerah. Namun Kau datang memberi pertolongan. Kau tak pernah meninggalkan aku. Kau Tuhan yang nyata, selalu ada bersamaku, bahkan di saat aku tak setia, Engkau tetap setia. Engkau selalu ada, Engkau
menjauh darimu Tuhan. Aku terhilang dan tak tahu tujuan. Saat aku berjalan hanya sendirian, ku menjadi lemah dan aku